49. Will you marry me? Sesampainya di kafe, Lena dengan semangat mencari tempat duduk yang tak jauh dari panggung. Waiters pun datang menyodorkan menu. "Silahkan, kakak dipilih," kata waiters cewek di kafe tersebut. "Queen mau apa, sayang?" tanya Lena. "Queen mau es krim coklat, kentang goreng sama chicken soup, tante," kata Queen dengan suara gemasnya. "Elo Ray?" tanya Lena pada Rayhan. "Ini gue mau spaghetti, kentang goreng juga. Tongseng daging sapi terus minumnya cappuccino ice aja." "Elo, dear. Samain sama kayak Rayhan aja," jawab Dira singkat. "Oke, kalau gitu sama juga deh mbak," kata Lena. "Oke, kak. Ditunggu ya," sambung waiters. "Oh ya, mbak. Prince Charming, jadi tampil di sini kan?" tanya Lena antusias. "Oh jadi kok, kak. Prince Charming lagi siap-siap." "Oke, terima kasih," balas Lena. "Aduh, Len. Prince Charming ada di depan Elo nih. Masih aja celingak-celinguk," celetuk Rayhan sambil menunjuk dirinya sendiri. "Maksudnya Elo, Ray," sahut Lena dengan nada sinis. "Iya, lah siapa lagi?" sahut Rayhan. "Idih," ceplos Lena. "Om Rayhan juga ganteng kok, tante," celetuk Queen tiba-tiba. "Tuh, Queen aja sadar kalau gue ganteng." "Eits, anak mama udah tahu cowok ganteng aja." "Waduh," goda Dira sambil mengusap kepala Queen. "Iya, lah ma. Om Rayhan kan emang ganteng, kalau jelek ya Queen bilang jelek, hihihi," kata Queen sambil tertawa kecil. "Tapi sayang, jangan panggil om dong. Berasa tua. Panggil opa aja ya," bujuk Rayhan pada Queen. "Kok opa? Opa bukannya makin tua ya, om? Kayak opa Salim," sahut Queen dengan polos yang membuat Lena dan Dira terkekeh melihat sikap Rayhan. "Lagian, anak kecil Elo paksa-paksa," sahut Lena. Tak lama kemudian pesanan mereka datang semua. "Queen butuh bantuan mama enggak?" "Enggak kok, ma. Queen bisa makan sendiri lagian Queen kan udah gede, sebentar lagi mau naik kelas 1. Sahut Queen. "Iya, deh anak mama. Ya udah jangan lupa berdoa dulu ya," sambung Dira. "Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Selamat siang semuanya. Selamat menikmati makan siang, Anda. Izinkan saya menemani makan siang, Anda," kata Arka kepada para pengunjung kafe. Mendengar suara Arka, Lena pun mulai heboh. "Itu, Ray. Ganteng banget kan?" kata Lena sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rayhan. Iya, gue tahu. Terus mau apa, sama-sama cowok juga," sahut Rayhan dengan kesal. Sedangkan Dira memilih fokus pada makanannya, mengabaikan kehebohan Lena tentang siapa itu Prince Charming. Karena posisi Dira juga membelakangi panggung mulai memainkan pianonya. Lalu Arka mulai menyanyi. Arya menyanyikan lagu dari John Legend, All of Me. Sekarang Arka mempunyai nama panggung Prince Charming, saat ia mulai populer. Para fans baru Arka yang memberi Arka julukan seperti itu. Suara Arka benar-benar menghanyutkan. Dira akhirnya menoleh setelah mendengar suara Arka. Semua pengunjung tersihir mendengar suara Arka. Lena mengambil handphone lalu menyalakan kamera handphonenya dan mereka Arka. Sejenak Dira terpaku dengan suara indah Arka yang memang menghanyutkan siapapun yang mendengarnya. "Dir, mending kafe Elo sekali-kali harus panggil dia deh. Elo lihat kafe ini di jam makan siang full karena ngundang dia. Dia sekarang jadi viral. Dia kan kuliah di kampus kita juga,
dia juga pintar dan jadi asisten dosen juga. Usianya baru 17 tahun. Yang gue dengar, dia pagi kuliah, siang, sore dan malam, dia nyanyi dari kafe ke kafe. Ya katanya sih buat tambahan dan dia tinggal sendiri di sini. Katanya anak rantau gitu. Itu cerita yang gue dengar. Udah ganteng, pinter, mandiri, suara bagus, HD kurang sempurna apa? Seandainya dulu dia masuk seangkatan kita, beneran udah gue gebet. Kalau gue gebet sekarang sama berondong-dong gue. Celetuk Lena sambil tertawa. Emang dia udah pasti mau sama Elo gitu, Len? Sahut Raihan. Elo selalu buyarin fantasi gue. Sahut Lena sambil menjitak kepala Raihan. Dia juga ramah banget sama orang. Dia juga sama anak kecil, penggemar anak kecilnya juga banyak loh, dir. Wajahnya seperti malaikat. Imbu Lena yang begitu mengeluh-elukan Arka. Malaikat pencabut nyawa maksud Elo. Seloroh Raihan. Elo sensi banget sama gue. Jangan-jangan Elo naksir gue ya? Goda Lena sambil menatap tajam Raihan. Enggak usah baper deh. Sahut Raihan. Aduh, kalian ribut aja. Bikin pusing. Sahut Dira dengan nada marah. Raihan dan Lena nyengir. Ma, kakak itu ganteng ya. Ma, Queen boleh ya nanti minta foto sama dia? Sahut Queen. Ih, anak mama kok jadi genit gitu. Kakak itu bagus suaranya, Ma. Queen juga pingin belajar main piano. Queen pingin bisa, Ma. Biar keren kayak kakak ganteng itu. Iya, kita tanya papa dulu ya. Sambung Dira. Dia hebat juga ternyata. Sama-sama berjuang untuk hidup. Kata Dira dalam hati. Dia hebat juga ternyata. Sama-sama berjuang untuk hidup. Kata Dira dalam hati. Setelah selesai bernyanyi, para pengunjung memberi tepukan yang sangat meriah. Kasihan Mama. Sama Tante Lena ya, sayang. Mama tiba-tiba lemes gini. Iya, Ma. Jawab Queen. Lena segera menggandeng Queen menembus kerumunan para gadis. Prince, keponakan aku ngefans sama kamu. Katanya pingin foto sama kamu. Kata Lena. Oh, tentu saja boleh. Siapa nama kamu, cantik? Tanya Arka sambil berlutut. Aku Quensa, Kak. Nama yang cantik. Tante Lena. Tolong fotoin kita berdua ya. Pinta Queen. Oke. Jawab Lena sambil mengacungkan jempolnya. Arka berlutut sambil memeluk Queen dan pose kedua. Arka berlutut satu kaki lalu mendudukkan Queen di pangkuannya. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama sayang. Oh ya, kakak punya sesuatu buat kamu. Kata Arka sambil menyodorkan coklat pada Queen. Makasih ya Kak. Kata Queen dengan gemas sambil memberikan kecupan di pipi Arka. Arka pun tersenyum bahagia, dengan sikap lucu Queen yang begitu menggemaskan. Terima kasih ya, maafin ponakan aku ya. Nggak masalah, Kak. Namanya juga anak-anak. Jawab Arka dengan ramah. Lena dan Queen segera kembali ke tempat duduknya. Arka mengikuti arah Queen berjalan untuk duduk, lalu matanya bertemu dengan Dira. Dira sedari tadi memperhatikan Queen dari jauh dan ternyata, Arka memang suka dengan anak-anak. Syukurlah dia menyukai anak-anak. Dan tentunya nanti anak-anak di rumah singgah bisa langsung akrab dengannya. Batin Dira. Arka yang melihat Dira dari jauh melempar senyum pada Dira dan Dira pun membalas senyuman Arka. Arka tiba-tiba merasa sangat bahagia saat Dira membalas senyumannya. Jam menunjukkan pukul 5 sore, Kinan masih berada di kantor bersama Jerry karena hari ini Kinan benar-benar sangat sibuk.
Lembur ya, kata Kinan. Aduh, sorry Ken. Gue mau dinner sama Mela, kapan lagi gue ada waktu pacaran kalau kerja terus. Sorry ya, bukannya ngelawan bos nih tapi ini demi masa depan gue. Kata Jerry buru-buru sambil merapikan berkasnya lalu pergi begitu saja. Sialan, lo. Mentang-mentang udah laku. Sahut Kinan dengan senyum tipisnya. Ah ya udahlah. Sekali-sekali ngasih waktu dia buat pacaran. Saking setianya sama gue, dia sampai lupa nyari pendamping hidup. Gumam Kinan pada dirinya sendiri. Kinan lalu menyambar handphonenya dan menelpon Dira. Halo sayang, kamu lagi apa? Tanya Kinan pada Dira di seberang sana. Ini, Mas. Aku lagi temenin Queen nonton TV. Kamu kok belum pulang? Iya, aku lembur ya sayang. Jerry udah pulang duluan katanya mau dinner sama Mela. Nggak bisa ya, Mas kerjaannya dibawa pulang. Nggak bisa sayang, harus selesai sekarang. Kalau aku ngerjain di rumah, entar kamu godain aku lagi. Ceplos Kinan. Kebalik Mas. Kamu pasti yang tergoda. Hahaha, maksud aku itu sayang. Kamu mau dibawain apa nanti kalau pulang? Aku lagi pingin martabak manis rasa mix coklat, kacang sama keju. Ya udah, aku selesain secepatnya ya. Paling jam 9 aku sudah selesai sayang. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. I love you. I love you too, sayang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tepat jam 7 malam, Jerry menjemput Mela. Jerry sudah memesan makan malam romantis di sebuah hotel berbintang. Mel, kamu cantik banget hari ini. Puji Jerry pada Mela yang terlihat anggun. Mas, fokus nyetir aja. Jangan lihat Mela terus. Goda Mela. Kita mau kemana sih? Sampai Mas tadi siang nyuruh orang buat antar dress ke kafe. Kita makan malam aja, kok Mel. Mas, aku lebih baik nyari kosan aja. Aku lama-lama nggak enak tinggal di rumah Pak Kinan. Iya, besok kan mau ada tahlil di sana, Mel. Sementara kamu di sana dulu sekalian bantuin Dira. Dan aku akan nyari kontrakan buat kamu. Terima kasih ya, Mas. Lalu bagaimana kalau rumah singgah itu dibuka? Dira kan butuh bantuan kamu. Nanti aku pasti bantu kok, Mas. Dira sudah banyak bantuin aku, masak iya aku mau diam aja. Iya syukurlah kalau gitu, Mel. Kamu nggak marah kan Mel kalau aku pernah menyimpan rasa untuk Dira? Nggak kok, Mas. Lagian itu masa lalu. Yang penting kan sekarang, Mas. Terima kasih ya, Mel. Aku yang terima kasih karena kamu selalu bantuin aku. Aku nggak pernah ngangka kalau kita akan sedekat ini. Bahkan aku sama sekali tidak pernah terbesit, sekalipun kita sering bertemu di kafe Mas. Kita kan nggak tahu jodoh, Mel. Sama bahkan aku juga nggak kepikiran sih. Tapi akhirnya Tuhan mendekatkan kita. Akhirnya Jerry sampai di hotel juga. Saat sampai di sana, Mela pun kaget. Mas, kamu ngajak aku ke hotel. Apa Mas maksud kamu? Katanya mau makan malam. Tanya Mela dengan polosnya. Kamu jangan salah paham dulu. Aku udah nyewa private room buat kita dinner. Kata Jerry meyakinkan Mela. Mela pun hanya mengangguk. Ya udah, ayo masuk. Ajak Jerry sambil menawarkan lengannya pada Mela. Mela pun menyambut lengan Jerry dan segera mengaitkan tangannya pada lengan Jerry. Aku sudah menyiapkan makan malam dan di sana ada pemain musiknya. Dia lagi viral loh, kata Jerry. Oh,
iya. Apa maksud kamu si Prince Charming? Iya, betul sekali. Aku tahu infonya dari medsos. Dia memang tampan dan cute ya, pantas saja langsung viral. Tapi sepadanlah dengan kemampuan yang dia miliki. Jelas Jerry. Iya, Mas. Tadi di kafe yang lain pada ngomongin dia. Dan Pak Roni bahkan ingin mengundangnya bernyanyi supaya kafe semakin ramai. Imbuh Mela. Ide, bagus tuh Mel. Jangan lupa kamu kasih tahu Dira. Jangan sama si Bos Kinan, dia bawel pasti apalagi kalau dia kalah ganteng apalagi si Prince itu masih muda. Kata Jerry sambil tertawa lebar. Mas, nanti kalau Pak Kinan tiba-tiba di sini dan dengar omongan kamu nanti dipecat. Hehehe, tenang aja. Dia lagi lembur, tadi dia nyuruh lembur tapi aku tolak. Mas, kamu ini. Udah nyantai aja. Balas Kinan. Setelah berjalan cukup lama dan menaiki lift di lantai 5, Jerry akhirnya sampai di private room. Saat Jerry membuka pintu, Mela begitu takjub dengan kejutan yang dibuat oleh Jerry. Makan malam yang cantik dengan hiasan lilin di meja makan. Serta taburan kelopak mawar merah di lantai yang terlihat semakin romantis. Dan hiasan lampu kerlap-kerlap di sepanjang dinding ruangan. Selamat malam, Pak Jerry. Sapa Arka. Panggil kakak saja. Biar awet muda. Sahut Jerry dengan senyum kecilnya. Dasar Jerry, menolak tua, hehehe. Oke. Selamat malam kakak. Silahkan nikmati malam Anda dengan bahagia. Kata Arka dengan ramah dan senyum cute-nya. Wah, kamu lebih ganteng aslinya ya. Puji Mela. Terima kasih, Kak untuk pujiannya. Kata Arka sambil mengeluarkan setangkai mawar merah dari dalam saku jasnya lalu memberikan pada Mela. Untuk kakak yang cantik malam ini. Imbu Arka. Itulah cara Arka untuk bersikap ramah pada semua orang dan sekaligus strategi marketing untuk memperbanyak jobnya, hehehe. Wah, terima kasih ya. Kata Mela dengan senang. Oke, Prince. Kasih kita lagu yang paling romantis ya. Pinta Jerry. Arka mengangguk dan segera memainkan gitar akustiknya. Kali ini Arka menyanyikan lagu dari Bruno Mars, Marry You, dengan versi akustik dan slow. Jerry lalu mengajak Mela berdansa. Jerry dengan lembut membimbing Mela untuk berdansa. Petikan gitar dan suara indah Arka semakin menambah keromantisan di antara Jerry dan Mela. Jerry menatap manik mata Mela dengan dalam. Sedangkan Mela tersipu dengan tatapan mata Jerry. Di tengah-tengah musik, Jerry berlutut satu kaki dan mengeluarkan cincin dari saku jasnya. Will you marry me, Mela? Kata Jerry dengan romantis. Mela pun terkejut dengan sikap romantis Jerry. Mata Mela berkaca-kaca dan tiba-tiba ia teringat dengan orang tuanya. Seandainya orang tuanya masih ada menemaninya saat ini, pasti kebahagiaan Mela semakin lengkap. Mela pun mengangguk, tak terasa bulir air matanya membasahi pipinya. Jerry segera memasangkan cincin di jari manis Mela. Lalu Jerry menarik Mela ke dalam pelukannya. Jerry sangat bahagia, akhirnya ia mendapatkan belahan jiwanya. Begitu juga dengan Mela, sangat bahagia bisa mendapatkan calon suami yang tak pernah terbesit di pikirannya. Jerry menyeka air mata Mela lalu memberikan kecupan mesra di bibir Mela. Jam 11 malam, Kinan sampai di rumah. Bidarmi yang berada di kamar, mendengar suara deru mobil tuannya segera ke depan untuk membuka pintu. Selamat malam, Tuan. Sapa Bidarmi yang membukakan pintu. Selamat malam, Bi. Balas Kinan.
Kinan melihat Dira tertidur pulas di sofa ruang tengah. Maaf, Tuan. Tadi saya sudah menyuruh Nyonya tidur di kamar, tapi Nyonya memaksa ingin menunggu Tuan dan tertidur di sini. Iya, Bi. Saya janji jam 9 ternyata malah mundur sampai jam segini. Kalau begitu, saya permisi Tuan. Iya, Bi. Terima kasih. Bidarmi pun segera undur diri dan kembali ke kamarnya. Maaf ya sayang, udah buat kamu nunggu lama. Gumam Kinan sambil membelai wajah cantik istrinya yang tertidur pulas. Merasakan ada yang menyentuhnya, Dira berusaha membuka matanya. Mas, kamu sudah pulang. Kenapa selarut ini? Iya. Maafin aku ya, kerjaan benar-benar harus aku selesaikan sendiri malam ini juga. Ini aku udah bawain pesanan kamu. Sambung Kinan sambil menunjukkan kantong plastik yang ia bawa. Dira mengubah posisinya untuk duduk. Kalau kamu kemalaman, seharusnya nggak usah beli nggak apa-apa. Ya kan buat kamu, sayang. Apa sih yang enggak? Ih, sweet banget sih suami aku, kata Dira dengan gemas sambil menjewer pipi Kinan. Kamu udah minum susu? Terus vitaminnya udah kamu minum? Tanya Kinan dengan menggebu. Dira hanya nyengir dan menggeleng dengan mulut penuh martabak. Dasar kamu bandel. Aku buatin dan siapin vitamin untuk kamu ya. Imbu Kinan sambil mengusap kepala Dira. Dira hanya mengangguk sambil terus makan martabak manis dengan lahap. Kinan segera membuatkan susu dan menyiapkan vitamin untuk Dira. Hah? Sudah habis. Satu kotak ini kamu habisin segitu cepatnya, baru juga ditinggal sebentar. Cepat banget habisnya, kata Kinan yang tak habis pikir dengan kerakusan Dira. Dira hanya tersenyum sambil menjilati jarinya yang masih tertempel sisa-sisa coklat. Sayang, kamu jorok banget sih, keluh Kinan sambil menyodorkan susu dan vitamin untuk Dira. Lalu Dira bersendawa dengan keras, membuat Kinan mengernyitkan keningnya. Hehehe, maaf ya mas. Kamu emang belum makan malam? Belum, kan aku nunggu kamu mas. Kalau aku lembur, kamu nggak usah nungguin aku sayang. Ya udah cepat minum susunya dan vitamin terus tidur. Perintah Kinan pada Dira seolah Dira seperti anak kecil. Dira langsung meminum susu dengan sekali teguk, membuat Kinan hanya bisa melongo dan menggeleng dengan sikap istrinya. Ah, sudah habis, kata Dira sambil menunjukkan gelas kosongnya pada Kinan. Lalu Dira memutar lidahnya untuk mengais sisa-sisa susu yang menempel di bibirnya. Ayo, mas kita ke kamar. Sekarang aku mau tidur, kata Dira dengan manja. Dira langsung naik ke punggung Kinan dan mengalungkan kedua tangannya ke depan sambil memeluk Kinan. Kinan tersentak kaget hingga membuatnya hampir terjungkal ke depan. Ya ampun, sayang. Kamu ini langsung naik aja, kalau kita jatuhkan kasihan babinya. Gendong depan aja ya. Hehehe, maaf ya mas. Nggak mau, aku maunya digendong punggung, sahut Dira. Oke, sepertinya babinya sedang ingin bermanja-manja, timpal Kinan. Kinan segera berjalan menaiki anak tangga dengan pelan lalu menuju kamar. Sayang, turun. Kita udah di kamar, kata Kinan namun tidak ada jawaban. Kinan menoleh ke belakang, ternyata Dira tertidur. Ya ampun, kamu tidur rupanya, gumam Kinan. Kinan segera menuju ranjang lalu membaringkan Dira dengan pelan. Tak lupa Kinan memberikan kecupan di kening Dira. Maaf ya sayang, kamu harus menunggu sampai kamu melupakan makan malammu, gumam Kinan sambil menyelimuti tubuh Dira.
Kinan segera mandi untuk membersihkan diri lalu menyusul Dira untuk tidur. Saat Kinan akan memejamkan matanya, Kinan mendengar handphone Dira bergetar. Kinan segera menyambarnya dan melihat pesan dari Arka Ketua BEM kampus. Itulah nama Arka yang terdapat di kontak handphone Dira. Selamat tidur, kakak cantik. Nice dream. Isi pesan Arka untuk Dira. Sialan, siapa dia berani menggoda istriku? Gumam Kinan. Kinan mencoba melihat foto profil dari Arka. Berani-beraninya goda istri orang. Dasar bocah tengik. Gumam Kinan. Kinan akhirnya mengobrak-abrik isi handphone Dira. Berapa kali Arka menghubunginya? Ah, ternyata baru 1 kali ini, kata Kinan lega. Lalu Kinan membuka pesan dari Lena dan di sana ada foto Queen berpose dengan Arka. Queen with Prince Charming in Hits Cafe. Aduh tampannya si Prince. Isi caption foto Lena yang dikirim ke Dira. Makasih, Dir udah mau nurutin buat makan di Hits Cafe. Akhirnya gue bisa ketemu sama si Prince Charming juga. Isi pesan Lena pada Dira. Wah, bahaya nih si Lena. Siapa si Prince Charming? Gerutu Kinan. Kinan mulai gusar dengan Arka, padahal Dira sendiri merasa biasa saja. Kinan mulai menjelajah ke media sosial mencari tahu siapa Prince Charming itu. Oh, rupanya dia penyanyi kafe. Dan dia mahasiswa juga. Viral juga ternyata. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan karisma aku kan. Lihat saja komen para ABG ini, berlebihan sekali. Kata Kinan yang terus bergumam membanding-bandingkan dirinya dengan Arka. Malam ini membuat Kinan sulit memejamkan matanya karena terganggu ada seseorang yang berusaha menggoda istrinya, meskipun Dira sendiri tidak menghiraukannya. Ah, kenapa anak muda itu membuatku menjadi krisis percaya diri? Tidak boleh, tidak boleh. Dia harus mengganggu anak seusianya dan yang jelas jangan ganggu istri orang. Awas aja sampai ganggu istri orang. Gumam Kinan dengan kesal sambil mengepalkan tangannya dan mengeratkan rahangnya dengan gemas. Bab